Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai National Statistical Office atau NSO di negara Singapura. Namun sebelum ke materi, kita perkenalan dulu yuk sama anggota kelompok 8. Yang pertama ada Cahya Fianti, yang kedua ada Elisia Putri Linda Triana, yang ketiga ada Fatima Zahra, dan yang keempat ada Ria Septiana. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja yuk ke materi pertama. Bagaimana sih sejarah terbentuknya DOS? Pada tahun 1871, ofisial statistik pertama kali dihasilkan. Selanjutnya, pada tahun 1880, The Census Ordinance of 1880 terbit. Lalu, pada tahun 1921, The Statistical Bureau dibentuk. Kemudian pada tahun 1950, The Statistical Bureau berganti nama menjadi Singapore Department of Statistics atau DOS. Nah, terakhir pada tahun 1973, Singapura akhirnya telah mengadopsi sistem statistik desentralisasi. Apa sih dasar hukum kegiatan statistik di DOS? Yang pertama ada The Census Ordinance of 1880. Yang kedua ada Statistic Act atau Undang-Undang Statistik. Apa sih visi dari DOS? Departemen Statistik Singapura atau DOS mengembangkan dan memelihara layanan statistik nasional yang berkualitas, berintegritas, dan ahli. Bagaimana cara mencapai visi itu? Nah, DOS punya 3 misi nih. Yang pertama, Kantor Statistik Nasional memberikan statistik berwawasan luas dan layanan statistik terpercaya yang memberdayakan pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi statistik, analisis, dan visualisasi dikomunikasikan dan disebarluaskan melalui platform yang mudah digunakan seperti situs web, layanan seluler, dan elektronik. Yang ketiga, sebagai koordinator statistik nasional, DOS melibatkan pengguna dan pemasok data sektor publik, memberikan saran tentang subjek statistik, dan mengembangkan serta mempromosikan kepatuhan terhadap standar statistik nasional. Kalian tahu nggak sih nilai-nilai apa saja yang menjadi prinsip dari DOS? Mari kita cek. Yang pertama ada professionalism and expertise atau profesional dan ahli. Yang kedua ada aksesibilitas. Yang ketiga ada confidentiality atau kerahasiaan. Yang keempat ada timeliness atau terkini. Yang kelima ada relevance and reliability atau relevan dan terpercaya. Yang keenam ada innovation atau inovasi. Yang ketujuh ada collaboration atau kolaborasi. Dan yang kedelapan ada effectiveness atau efektivitas. Aduh, materinya agak padat ya, tapi semoga kalian tetap fokus dan gak ngantuk. Ayo kita lanjut ke materi selanjutnya. Kelembagaan dari The Singapore Department of Statistics atau DOS. Ada siapa aja sih? Yang pertama ada Kepala Statistik, yang bertugas untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan statistik di DOS. Selain itu, ada juga RSUS atau Research and Statistics Units dan Direktur Unit Penelitian dan Statistik. Selain itu, DOS juga memiliki berbagai divisi loh. Divisi yang pertama ada Household Income and Population Division. Divisi yang kedua ada Business Statistics Division. Divisi yang ketiga ada Economic Accounts Division. Divisi yang keempat ada Policy Planning Division. Divisi yang kelima ada Producer Price Indices Division. Dan divisi yang keenam ada Research and Statistics Division. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah Longitudinal Data Analytics Division. RSUS atau Research and Statistics Units memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data untuk tujuan statistik di bawah Undang-Undang Statistik. RSUS terbagi menjadi dua. Yang pertama Gazetted RSUS, diberdayakan untuk mengeluarkan permintaan data berdasarkan Statistic Act. Yang kedua Non-Gazetted RSUS, diberdayakan untuk mengumpulkan data di bawah peraturan administratif atau undang-undang lainnya.
Selanjutnya, Dewan Statistik. Di Singapura, Dewan Statistik diberi nama The DOS Advisory Panel. The DOS Advisory Panel ini dibentuk pada tahun 2021 yang bertugas untuk memandu arah strategis DOS dan memastikan bahwa DOS tetap relevan dan responsif terhadap berbagai kebutuhan data dari user. Selanjutnya, keanggotaan dari Dewan Statistik Singapura. Nah, The DOS Advisory Panel diketuai oleh kepala DOS sendiri, yaitu Miss Wong Hek Kim. Anggota The DOS Advisory Panel sendiri terdiri dari anggota lokal dan anggota internasional yang ahli di bidang statistik, ilmu data, dan teknologi. Yang pertama ada Mr. Samir Gupta, yang kedua ada Profesor Eng Siok Kong, yang ketiga ada Dr. Tom Smith, yang keempat ada Profesor Bertrand Loyson, dan ada Mr. Gary Dannett. Itulah tadi materi mengenai the Singapore Department of Statistics. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan ngedengerin materi ini dari awal sampai akhir. Semoga materinya bermanfaat buat kalian semua ya. Sampai jumpa!